Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Three Days of a Blind Girl yang dibintangi oleh Anthony Wong dan Veronica Yip. Film ini adalah sebuah film yang cukup kontroversi dan viral di masanya. Menceritakan tentang seorang wanita buta, istri dari seorang dokter spesialis bedah jantung yang sangat kaya. Pada suatu hari, wanita cantik buta ini kedatangan seorang tamu tak diundang. Kebutaan yang menimpa dirinya membuat wanita cantik ini terpaksa harus menghadapi nasibnya. Dirinya terjebak bersama seorang maniak psikopat di dalam rumahnya sendiri. Sebelum videonya kita mulai, Mister Film wajib mengingatkan kepada kalian semua kalau ini adalah sebuah konten spoiler. Mari kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Pada pembukaan film, terlihat seorang wanita yang sedang memeriksa matanya. Wanita cantik ini sob, namanya adalah V. Dia adalah istri dari seorang dokter ahli bedah jantung yang bernama Jack. Dokter mata memberitahukan kepada Jack kalau kondisi mata istrinya sebenarnya baik-baik saja. Meskipun mengalami kebutaan sementara karena baru saja melakukan operasi. Namun dalam waktu 3 hari, bisa dipastikan kalau mata istrinya itu bakalan bisa melihat lagi seperti semula. Waktu pun berlalu begitu saja. Tanpa terasa, V sudah melewati 1 hari dalam keadaan buta. Syukurlah, dia memiliki seorang suami yang sangat penyayang. Sehingga seberat apapun keadaan yang menimpanya, dia dapat melewatinya dengan tabah. Namun meskipun demikian, dia tidak mau menjadikan kebutaannya itu sebagai sebuah alasan untuk manja dan bermalas-malasan. Dia tetap melayani suaminya itu dengan sepenuh hati. Sementara itu di luar rumah, Mai yang sedang sibuk menyusun jemuran, tiba-tiba saja dikagetkan sama pacarnya. Pacarnya itu adalah seorang polisi. Pacarnya datang untuk memberikan Mai sebuah kejutan. Dia sudah membeli 2 buah tiket konser untuk besok malam, sebagai sebuah alasan untuk mengajak Mai keluar berkencan dengannya. Mai pun langsung berpura-pura sok jual mahal. Dia bersedia berkencan dengan Pak Polisi, asalkan mau menggantikan tugasnya pergi mencetak foto majikannya. Pada hari itu, Jack memberitahukan kepada V kalau dia harus berangkat ke Makau. Jack harus menghadiri sebuah konferensi untuk serangan jantung. Meskipun kondisi V pada saat itu sangat membutuhkan Jack di sisinya, namun dia adalah seorang istri yang pengertian. Dia membiarkan Jack pergi dan mendukung penuh pekerjaan suaminya itu. Jack pun berpesan kepada Mai, asisten rumah tangganya, supaya mengawasi dan menjaga V selama dia tidak di rumah. Ketika Jack baru saja pergi, Mai memberitahu V kalau dia harus pergi ke pasar untuk membeli obat asmanya. Mai pun kemudian meninggalkan V sendirian di rumah itu. Tinggallah V seorang diri, sendirian di rumah yang sangat besar itu. Dia menghabiskan waktunya dengan bermain-main bersama anjing kesayangannya yang bernama Boy. Tiba-tiba saja Boy menggonggong. Seorang pria tak dikenal, bercelana pendek, baju kotak-kotak, masuk ke pekarangan rumahnya. Namanya adalah Sam. Dia langsung mengikat Boy ke kandangnya. Sam memperkenalkan dirinya kepada V.
dan bilangin ke Vi kalau dia adalah teman SD dari suaminya. Hari ini dia datang ke sini untuk berterima kasih kepada Jack, karena istrinya adalah salah satu pasien sakit jantung yang nyawanya berhasil diselamatkan sama Jack. 你識咗好耐㗎啦。唔使擔心，你老公醫術咁叻咗好耐啦，我哋小學同學嚟嘅。我花名叫潛。 Yah, begitulah kira-kira alasan yang dia katakan. Mendengar kalau si Sam ini adalah teman suaminya, Vi pun langsung mengundang Sam masuk ke dalam rumahnya. Sam melihat rumah Jack besar sekali. Matanya langsung menjadi liar. Gelagatnya langsung menjadi gelisah. Tiba-tiba saja dia bilangin ke Vi kalau dia harus segera pulang. Ditinggal sendirian di rumah yang sangat besar itu, hati Vi pun tidak bisa tenang. Tiba-tiba saja bel pintu berbunyi. Sam kembali ke rumah itu dengan alibi kalau dia tidak bisa menemukan taksi. Sam pun langsung menumpang kamar mandi. Sekujur tubuhnya tampak basah kuyup kehujanan. Ketika Sam ditawari makan pisang, dia pun langsung melahapnya. Suara menjijikkan Sam itu membuat Vi tidak kuat menahan tawa. Raut wajah Sam pun langsung berubah. Namun, Vi tidak dapat melihatnya. Sam beralasan kalau baju dan celananya basah kuyup semua, sehingga membuat Vi merasa iba dan menyuruh Sam untuk berganti pakaian menggunakan pakaian suaminya. Mereka berdua pun berbincang-bincang di ruang tamu. Awalnya semuanya baik-baik saja. Vi bertanya kepada Sam tentang bidang pekerjaannya. Namun suasana tiba-tiba saja berubah menjadi kelam ketika Sam mulai bercerita tentang hubungan antara dia dan istrinya. Vi pun langsung menjadi takut. Meskipun Sam meminta maaf, namun Vi beralasan kalau hujan sudah berhenti. Dia ingin Sam segera pergi dari rumahnya. Sam pun langsung pergi dan menutup pintu. Namun, Sam tidak pernah benar-benar pergi dari sana. Meskipun Vi merasa paranoid, namun dia meyakinkan kepada dirinya kalau itu semua hanyalah ketakutannya saja. Vi kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Setelah kencing, Vi pun melepas pakaiannya. Wajahnya tampak paranoid, namun dia ingin membersihkan badannya. Vi belum menyadari kalau dia tidak benar-benar sendirian. Hanya berjarak satu langkah di belakangnya. Sam berdiri terpaku menatapnya. Matanya nanar menatap tubuh yang terpampang nyata di hadapannya. Vi menjadi sebuah objek binatangnya. Sam bahkan meminum air yang menetes jatuh dari Vi. Perlahan-lahan Vi pun mulai merasa kalau ada sesuatu yang aneh. Ketika Sam menyemprotkan air ke darahnya,
Vi pun langsung terkejut dan menjerit ketakutan. Dia bergegasnya, namun dia tidak bisa menemukan siapapun yang sedang ada di sekitarnya. Ketika Vi berjalan keluar dari kamar mandi, tiba-tiba saja Sam membuka pintu sambil berteriak. Berpura-pura kalau dia seolah-olah sedang mengejar maling. Sam berlari ke sana kemari. Dia naik turun tangga sambil membuat keributan dan suara-suara aneh untuk mengelabui Vi. Sam kemudian menuangkan segelas susu untuk Vi dan memasukkan obat tidur ke dalamnya. Dia memaksa Vi meminum susu itu sampai habis. Lalu dia bilangin ke Vi kalau dia akan menjaganya dari ruang tamu. Vi pun langsung mengunci pintu kamarnya. Dia segera menelpon polisi, namun ternyata kabel telepon sudah diputus sama Sam. Tidak butuh waktu lama, hingga obat tidur pun mulai bekerja. Vi terkulai lemas di atas tempat tidurnya. Tubuhnya tidak berdaya sama sekali. Pada keesokan paginya, Vi terbangun mendengar suara Sam yang sedang sebuah sosis. Dia pun sangat terkejut. Entah dari kapan Sam masuk ke dalam kamarnya. Ternyata Sam sudah menyiapkan sarapan. Dia meminta Vi untuk makan bersamanya. Vi kemudian menyuruh Sam menelpon kantor polisi. Sam lalu berkata kalau kelakuan Vi ini sudah sangat merepotkan dirinya. Namun dia langsung bergegas berjalan menggapai telepon. Sam pun berpura-pura menelpon kantor polisi. Di saat inilah Vi mulai yakin kalau Sam sedang membohongi dirinya. Dia pun langsung melabraknya. Sam ternyata sudah merencanakan semua ini dengan matang-matang. Dia sudah mempelajari semua rutinitas Vi dan suaminya. Sam juga tahu kalau Jack berada di Makau selama 2 hari. Dia sudah merencanakan perbuatannya ini selama 1 tahun lamanya. Keberadaan Vi, baik di Hong Kong maupun di luar negeri, Sam selalu berada tidak jauh darinya. Dia selalu mengintai dan mengagumi Vi tanpa sepengetahuannya. Sam berkata kalau dia sudah menunggu hari ini selama bertahun-tahun lamanya. Setelah menyekap Mai dalam bagasi mobilnya, Sam pun langsung mengeksekusi rencananya ini. Vi berusaha melarikan diri dan mencoba bersembunyi dari Sam. Kini dia sudah sadar kalau dia sedang berhadapan dengan seorang. Sam menggila dan memporak-porandakan rumahnya. Dia memaksa Vi untuk membereskan semua kekacauan yang sudah dia buat. Vi, dia perlakukan seperti. Ketika Vi sudah selesai membereskan rumah, Sam membisikkan ke telinga Vi berbagai macam pertanyaan yang berbau. Apakah Vi pernah di tempat-tempat umum? Apakah pernah menjadi korban di fasilitas umum? Bagaimana sensasinya? Dan apakah Vi menikmati perasaan itu? Karena merasa tidak berdaya dan takut kepada Sam, Vi pun akhirnya mengakui kalau dia sebenarnya diam-diam menikmati rasanya di tempat-tempat umum. Mendengar jawaban Vi itu, Sam pun menjadi semakin menggila dan bersemangat. Ketika Vi memberitahukan kepada Sam kalau dia sering membayangkan Chow Yun Fat ketika Sam langsung menerkam Vi tubuhnya. Pus teh ayam. Sampai berjumpa di bagian kedua di video selanjutnya.